Kalian tahu nggak kalau India itu adalah negara penghasil cuan terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat di pasar global? Kenapa bisa gitu? Karena negaranya ini lagi menghadapi masalah yang substansional ya, yaitu di mana pemerintahnya itu nggak lagi mampu memberikan pekerjaan yang layak buat rakyatnya. Coba menurut kalian ini mirip negara mana? Di mana tingkat kelahiran di India itu super tinggi sekali Pak, yaitu 25 juta bayi tiap tahunnya. Dan kalau dibandingkan sama negara Indonesia, itu gapnya jauh banget ya Pak, dimana di Indonesia itu cuman 5 juta bayi per tahunnya. Dan itu membuat India ini punya pertumbuhan populasi yang ekstrim banget lah, yang membuat rakyat India itu nggak lagi bisa kerja di sektor-sektor yang formal karena kerjaannya nggak ada. Dan mereka lebih memilih sektor-sektor yang non-formal, seperti pekerja harian, serabutan, atau malah jadi beban orang tuanya. Ya aplikasi ojek online semacam Uber itu ya laku juga ya di sana ya. Tapi aplikasi kayak gini nih nggak prioritas di sana karena orang India ini udah tahu bahwa menjadi driver di Uber itu cuannya dikit banget Pak. Dan mereka sadar bahwa kerja under Uber itu ya mending jadi sampingan aja. Nggak bisa itu jadi kerjaan utama. Karena Uber ini nggak bisa kasih cuan yang cukup buat mereka makan. Ya ini beda banget ya sama negara Wakanda yang malah ojek online itu jadi pekerjaan utama mereka. Padahal ada kesempatan lain yang sebenarnya tuh lebih cuan dan lebih layak di sektor non-formal atau kerja non-kantoran dibanding jadi driver ojek online. Itulah kenapa di India ini mereka lebih seneng cari pasar tuh ekspansinya ke negara-negara barat. Mereka jualan ke negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia. Yang jelas-jelas mereka itu nggak ragu ya bayar orang-orang India ini pakai dolar. Dan hebatnya orang India, ini mereka belajar skill-skill yang memang dibutuhkan sama orang barat seperti skill programming atau IT, skill design, skill digital marketing, dan skill-skill profesional lainnya ya, yang memang itu dibutuhkan sama orang-orang barat. Kalau di India, itu negaranya tuh penghasil cuan dolar nomor 2 di dunia. Terus Indonesia, tebak coba nomor berapa? Ternyata Indonesia ini punya peringkat di bawah peringkat 15. Atau artinya, ini nggak kedetek ya, posisi Indonesia itu di nomor berapa, saking sedikitnya ya peminat orang-orang Indonesia ini untuk jualan jasa ke negara-negara barat. Ini artinya apakah orang Indonesia ini nggak minat sama dolar apa gimana ya? Kok bisa ya? Padahal seperti yang kita ketahui ya, $1 sekarang itu setara dengan Rp16.500. Sedangkan kalau jual jasa di internet itu minimal $5 lah kamu udah dapat itu. Atau kalau dirupiahin itu Rp80.000 untuk satu project. Dan buat orang bule-bule di Amerika, $5 itu bukan angka yang mahal ya. Karena mereka itu kalau ngasih pengemis di jalan itu ya $5 Pak. Ini artinya kamu tuh sebenarnya bisa ngejual jasa kamu itu di atas $5. Entah $10, $50, $100, itu bisa banget. Karena orang-orang Amerika, orang-orang barat ini mampu ya untuk bayar di angka segitu untuk jasa-jasa tertentu yang butuh skill yang mereka itu nggak bisa ngerjain sendiri. Sementara di negara Wakanda, ingat ini kita bicara negara kecintaan kita yaitu Wakanda. Wakanda forever! Ini rakyatnya ini malah seneng habisin waktunya 12-15 jam sehari untuk jadi driver ojek online yang penghasilannya pun itu nggak nyampe Rp100.000 per harinya. Mereka kalau jualan di internet untuk pasar luar negeri, ini mereka jualannya di mana sih? Ternyata ada 2 platform ya yang bener-bener orang barat itu sering pakai, yaitu kalau nggak Fiverr itu ya Upwork. Dan 2 perusahaan ini perusahaan profesional ya, perusahaan valid dan pasti itu bayar kalian nggak $10, nggak $100, tapi mencapai ribuan dolar. Dan itu valid masuk ke rekening kalian. Jadi ini bukan perusahaan tipu-tipu ya, atau perusahaan scam ya, yang kerjanya itu cuma nyuruh kalian like, subscribe di beberapa marketplace. Habis itu ya uang kalian habis semua karena kena tipu.
atau perusahaan ecek-ecek dengan penghasilan yang ecek-ecek. Contohnya nyuruh kalian itu isi survei, yang kadang-kadang surveinya pun ya nggak jelas. Dan ketika mau withdraw uang kalian, itu kalian dipersulit. Atau ya harus ngundang temen dulu nih sebagai affiliate, sehingga kalian dapat cuan dari affiliate-nya. Ini ya buat saya sih ya udah bau-bau scam ya, bau-bau kerja capek nggak dibayar ya. Karena yang udah pasti kalian tuh bakal buang waktu, grindingnya tuh lama, terus dapetnya itu juga recehan. Mending yang pasti-pasti aja ya, kalau nggak Fiverr ya Upwork. Kalau kalian muslim garis keras, mungkin Fiverr ini nggak akan jadi pilihan kalian ya, karena Fiverr ini perusahaan asal Israel. Yang kalian pasti udah tahu ya, ini lagi perang sama siapa. Sementara Upwork ini perusahaan asal Amerika Serikat. Dan menurut saya buat kalian yang masih pemula, memulai kerjaan online atau freelance online lewat Upwork ini jauh lebih mudah ya, karena Upwork itu sistemnya mirip kayak orang cari lamaran kerja. Jadi bisa tuh kamu sebanyak-banyaknya lamar di pekerjaan-pekerjaan, project-project di negara barat selama kamu masih punya koin, atau koinnya ini disebut Connex. Nah, untuk jadi seller di Fiverr atau Upwork nggak bisa dibantah ya, kamu itu harus punya skill yang orang barat butuhin. Dan sekali lagi ya, ini kita bisa tiru orang India. Skill apa sih yang kira-kira itu bisa ngasilin cuan di internet? Karena orang India ini sering banget ya, ini mereka belajar skill programming atau IT ya, terus nge-coding, ngedesain, terus keahlian nulis, itu juga laku loh dijual. Atau yang merasa suara kamu tuh bagus banget, itu bisa banget loh kamu jualan suara di internet. Bahkan kalau misalkan kamu adalah guru honorer yang gajimu tuh cuma 200-300 ribu per bulan, itu bisa tuh jadi tutor ngajar orang-orang barat buat belajar bahasa Inggris ke Indonesia, atau ngajarin bahasa Indonesia. Karena nggak sedikit loh orang barat itu yang mau banget untuk belajar bahasa Indonesia. Itulah kenapa konten ini akan berasa nyambung kalau kamu udah nonton video-video saya yang sebelumnya. Dimana itu saya sering banget ya ngomongin, kalau kamu kesulitan cari cuan di negara sendiri, ya tingkatin skill kamu dan belajar skill baru. Karena tujuan dari video ini adalah agar kamu itu bisa ngelihat dunia yang lebih luas. Nggak cuman peluang di kota kamu atau peluang di kota lain, tapi peluang-peluang yang ada di dunia internasional. Karena ternyata dengan duduk di rumah aja dan di depan komputer, itu kamu udah bisa dapetin market orang-orang barat lewat dua platform yang saya sebutin tadi. Nah, ini kalau kamu udah masuk dan coba jualan di Fiverr ataupun Upwork, kamu akan mendapatkan kenyataan nih bahwa orang India itu kalau jualan ini udah kayak orang gila ya. Harganya tuh kelewat murah, Pak. Bahkan untuk sekelas $5 aja, atau kalau di Amerika Serikat itu setara dengan uang yang untuk kasih ke pengemis di jalanan. Itu mereka mau loh ambil project-project $5 yang bisa makan waktu 2-3 hari. Padahal buat kita orang Indonesia, $5 ini nggak worth it banget loh, Pak. $5 atau Rp80.000 buat 3 hari itu kira-kira kamu makan apa coba? Sementara kalau di India mereka bisa jualan segitu, ya mungkin $5 tuh bisa buat makan seminggu kali ya. Karena di dunia internasional itu memang ada beberapa negara yang living cost-nya itu jauh di bawah Indonesia ya. Salah satunya ya India ini. Ini artinya kamu nggak bisa tuh berkompetensi head to head sama orang-orang India, pakai harga India, nggak bisa itu. Karena apa? Berdarah-darah, Pak. Kamu yang rugi. Lagian gini loh, nggak semua klien dari negara barat itu sukanya harga yang murah-murah aja. Mereka tuh udah punya standar harga yang bisa mereka bayar, dan harganya tuh nggak akan underprice dan nggak akan juga overprice. Dan untuk mendapatkan standar harga yang pas sesuai sama kantong orang barat, ini ya cuman bisa kamu dapetin lewat cara pengalaman aja. Karena tiap seller itu akan punya bayarnya masing-masing. Dan ketika saya ngomongin pasar puluhan dolar hingga ratusan dolar, ini nggak akan relate sama seller lain asal Indonesia ya, yang pasarnya itu cuman $5. Karena udah beda pasar ya. Dan di sini sebaiknya kalau kamu adalah penjual pemula, seller pemula, lebih baik dari awal itu kalian jual di harga tinggi. Karena apa?
Karena kalau kamu ngikutin harga pasaran India, yaitu 5 dolaran atau 1 dolar 2 dolar, ketemu harga 10 dolar aja, load kerjanya udah nggak masuk akal. Kalau kamu ambil pasar-pasar mereka, ya seterusnya kamu akan dapat market recehan, 5 dolaran. Nggak akan itu kamu ketemu pasar-pasar dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari Perancis, Kanada, nggak akan bisa ketemu. Karena orang yang mampu bayar jasa kamu 100 dolar, ini nggak akan beli jasa kamu di harga 5 dolar. Kenapa bisa gitu ya? Jadi coba kamu bayangin, kamu mau beli jam Swiss Army nih, dan kalian tahu nih harga pasaran Swiss Army itu di angka 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Tiba-tiba ada orang yang nawarin kamu jam tangan Swiss Army itu di harga 100 ribu rupiah. Kira-kira kamu mau beli nggak? Pasti nggak mau kan? Karena apa? Karena udah pasti itu barang jangan-jangan palsu, atau ini barang jangan-jangan nggak tahan lama, dipakai sedikit dah rusak, atau jangan-jangan ini barang colongan. Nah, jadi ini sama yang terjadi di orang-orang barat ketika mereka udah punya range pasar sendiri, misalkan di angka 100 dolar, itu nggak akan ada ceritanya mereka akan beli 5 dolar, 10 dolar, enggak. Yang ada, mereka akan nganggep kamu atau jasa yang kamu jual ini kelasnya ecek-ecek, nggak profesional, atau hasilnya ini nggak akan bisa sesuai apa yang mereka mau. Jadi kembali lagi, setiap seller ini punya pasarnya masing-masing ya. Dan sebaiknya dari awal itu kalian udah ngejar pasar orang-orang Amerika Serikat, orang-orang barat, ketimbang jualan murah di pasarnya orang India, orang Pakistan, orang Sri Lanka. Jangan ya. Karena kalau kalian dapat pasar-pasar orang India, Pakistan, Sri Lanka, atau ya seringnya disebut PBSI ya, itu udah pasti kalian cuman capek di jalan aja, capek-capek jualan sampai pasar asing, hasilnya cuman recehan. Bahkan harganya ini bisa jadi di bawah harga pasar lokal. Ya kan percuma ya Pak, jualan pasar internasional kalau hasilnya cuman recehan. Ya mending ya kamu jualan di pasar lokal aja, ya nggak sih? Jadi kalau dari awal kalian jualan recehan, ya kalian akan dapat buyer yang recehan juga. Seperti yang saya bilang tadi ya, nggak ada ceritanya orang beli Swiss Army original di harga 100 ribu. Nggak akan mau ya, karena udah tahu nih harga pasarnya di 1 juta, di 2 juta, nggak mungkin jadi 100 ribu. Dan itu juga kebalik ya, kalau misalkan kalian udah terbiasa jualan receh di 5 dolaran, 10 dolaran, ketika kamu dapat paus atau buyer yang mau bayar kalian di 500 dolar, di 1000 dolar, udah dijamin lah pasti itu bayarnya tipu-tipu lah. Yang biasanya itu nyuruh kalian kerja dulu, nanti bayarannya nggak jelas, akhirnya nggak dibayar juga. Atau iming-iming 1000 dolar buat kalian top up dulu nih di sistemnya mereka, entah top up 500 ribu, top up 1 juta, yang akhirnya uangnya itu malah dibawa lari sama mereka. Ya karena sulit banget ya, orang yang pasarnya itu recehan tiba-tiba dapat market yang ratusan bahkan ribuan dolar. Ini nggak bisa ya, karena secara algoritma, secara sistemnya ini juga nggak bisa. Jadi ya sekali lagi dari awal mending kalian ambil pasar orang-orang barat yang mampu bayar kalian 50-100 dolar. Asal kerjaan kalian ini bener-bener kerjaan yang profesional ya, bukan kalian jual jasa ecek-ecek yang mereka pun bisa bikin. Itulah kenapa saya sering banget ya menyarankan sebelum kalian masuk ke dunia internasional, matangkan dulu skill kamu. Gak harus jadi yang pro banget ya, tapi juga jangan pemula banget lah. Kamu baru belajar dari YouTube, ngerti sedikit, tiba-tiba go internasional, bisa kena mental Pak nanti Pak kalau ketemunya orang-orang India dan jasa kamu itu ditawar 1 dolar, 2 dolar. Aduh. Jadi tengah-tengah aja ya. Yang penting itu kamu ngerti dasar-dasarnya. Yang penting kamu tuh juga punya portofolio yang bagus, dan itu bisa kamu dapetin dari jualan di pasar lokal dulu ya. Dan ketika portofoliomu itu menarik, ini menurut saya sih udah cukup ya buat kamu go internasional. Dan bisa cepat pecah telurnya. Jualan di Fiverr atau Upwork ini bisa full time nggak? Ya bisa dong. Bahkan nggak jarang ya kita ngelihat orang-orang yang kerja di pasar internasional itu jarang kemana-mana loh Pak. Jarang keluar rumah juga, tapi banyak duitnya. Sampai ada ibu-ibu yang ngira orang yang kerjanya WFH di pasar internasional kayak gini tuh dikira melihara tuyul. Dari kemarin saya udah pantau
Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang bilang. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah saya buka pengobatan tradisional. Inilah video Ibu Wati yang viral karena seakan mengetahui siapa orang di balik babi jadi-jadian tersebut. Video ini direkam oleh warga saat rekayasa babi ngepet di kawasan Bedahan Sawangan Depok mulai beredar. Kenapa sih sulit keluar rumah? Ya alasan sederhananya sih karena ya pasar kalian tuh pasar orang barat, pasar Amerika Serikat, di mana jam makan siang mereka itu tengah malamnya kita, Pak. Jadi kalau udah kerja online dengan pasar orang barat, ini udah jadi kewajiban yang nggak tertulis ya, bahwa kita itu harus sering melek malam untuk ngikutin jam kerja mereka. Karena nggak jarang arahan-arahan itu bisa datang di jam 2 malam, jam 3 malam. Yang itu akan kelewatan ketika kalian malah tidur. Kan sayang banget ya. Apalagi kalau misalkan kerja kalian itu per jam. Nah ini kan udah pasti orang baratnya itu memonitor kerjaan kalian. Dan kalau itu kalian kerjain di jam normalnya orang kerja di Indonesia, ya nggak bisa, Pak. Karena kalau kamu kerja di pagi atau siang, ya mereka itu lagi dinner, kalau nggak tidur, Pak. Nggak bisa itu memonitor kerja kalian. Dan ini nyebabin kalian bisa kehilangan kesempatan ya untuk kerja sama mereka. Tapi yang jelas kerjaan kalian tuh bakalan sangat fleksibel sekali ya. Karena nggak jarang project 1 minggu itu kalau saya ya ini bisa saya selesaikan tuh selama 3 hari aja. Sisanya ngapain? Ya cari proyekan lain dong. Nanti kalau udah deket-deket sama deadline, sisa 1 hari atau 2 hari, baru deh kita delivery project mereka. Jadi itu nggak terlalu buru-buru juga, tapi juga nggak terlambat. Ya pas-pas aja lah. Itulah kenapa saya tuh jadi punya waktu untuk bikin konten, bikin YouTube, dan share pengalaman ini ke kalian semua. Jadi gimana nih? Apakah dengan video ini kalian tertarik untuk kerja online juga? Atau malah merasa udah tua nih, udah males belajar? Jadi ya mending jadi ojek online aja. Ya ini pilihan di tangan kalian ya. Karena saya sendiri tuh ya kadang ketawa ya sama beberapa orang yang minta kerjaan di saya. Tapi ketika ditanya, kamu punya skill apa? Bikin skrip bisa nggak? Nggak bisa. Edit video bisa nggak? Nggak pernah pegang komputer. Lah, terus mau kerja pakai apa? Kalau skill aja nggak punya. Terus modal keyakinan aja, Pak, gimana nih? So ya, sekali lagi belajarlah skill-skill baru yang bisa membuat hidupmu tuh berubah. Karena Fiverr dan Upwork itu perusahaan besar, Pak. Dibangun sama negara-negara yang ekonominya tuh kuat banget. Dan mereka kerja secara profesional. Bukan lagi situs ecek-ecek ya. Yang ujungnya itu cuman ngasih kamu uang recehan. Atau malah kena scam. Dan kehilangan uang banyak. Cuman gara-gara kamu tergiur uang recehan.